Kali ini kita bahas terkait negara dan warga, antara hak dan partisipasi. Kalau kita lihat kondisi hari ini, banyak masyarakat merasa jauh dari negara. Ada yang bilang, buat apa ikut urusan politik, toh hidup nggak berubah-berubah. Padahal justru disitulah masalahnya. Data dari BPS 2024 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat desa hanya sekitar 18%. Sementara di sisi lain, survei LSI menunjukkan 62% warga merasa pemerintah tidak mendengar suara rakyat. Kesenjangan ini menggambarkan satu hal penting. Negara dan warga seringkali hidup dalam ruang yang sama, tapi tidak benar-benar berinteraksi. Kita tahu negara punya kewajiban, tapi sering lupa kalau kita juga punya hak dan tanggung jawab. Untuk memastikan hak itu ditegakkan, mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu negara? Menurut Max Weber, negara adalah lembaga yang memiliki monopoli kekuasaan yang sah atau atas suatu wilayah. Artinya, negara punya hak untuk membuat aturan, menegakkan hukum, dan memungut pajak, tapi juga punya kewajiban melindungi, melayani, dan mensejahterakan rakyatnya. Tapi kalau kata Jean-Jacques Rousseau, negara itu lahir dari kontrak sosial, kesepakatan antara rakyat dan penguasa untuk saling menjaga kepentingan bersama. Artinya, negara bukan entitas di luar kita, tapi hasil dari kesadaran kita sebagai warga untuk hidup bersama secara adil. Lalu siapa itu warga negara? Warga negara bukan sekedar penduduk yang tinggal di wilayah tertentu, tetapi mereka yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Warga bukan hanya penonton, tapi aktor dalam kehidupan bernegara. Bukan hanya mereka yang punya KTP dan hak pilih. Berbicara soal hak, dalam teori klasik John Locke, setiap manusia memiliki hak alami, hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Negara dibentuk untuk menjamin hak-hak itu, bukan mengambilnya. Tapi hak tanpa partisipasi hanyalah teori di atas kertas. Karena itu, konsep partisipasi warga muncul sebagai tulang punggung demokrasi modern. Menurut Robert Dahl, demokrasi hanya hidup jika warganya aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Menurut teori kewarganegaraan modern T.H. Marshall, warga negara punya 3 dimensi hak. Pertama, hak sipil, berbicara kebebasan berbicara, berpendapat, beragama. Kedua, hak politik, hak untuk memilih dan dipilih. Ketiga, hak sosial, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun, hak tidak akan berarti tanpa partisipasi. Partisipasi publik bukan hanya datang ke TPS 5 tahun sekali. Itu juga berarti ikut mengawasi seperti anggaran desa, kelurahan di lingkungan kita, ikut musyawarah, atau sekedar menyuarakan pendapat berbasis data dan etika di ruang publik digital. Dalam teori partisipasi politik, Sidney Verbal dan Normani menjelaskan partisipasi adalah sarana bagi warga untuk mengontrol keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Artinya, tanpa partisipasi, negara kehilangan ruhnya, dan tanpa warga yang sadar haknya, demokrasi bisa berubah jadi formalitas hidup hanya di atas kertas, mati di kehidupan nyata. Fenomena rendahnya partisipasi publik seringkali disebabkan oleh 3 hal. Pertama, apatisme, karena merasa suara tak berdampak. Kedua, ketidakpercayaan, karena korupsi, persoalan ketimpangan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiga, kurangnya literasi kebijakan publik, karena sistem sering dianggap rumit.
Padahal solusinya ada di kita juga. Kita bisa mulai dari hal kecil, melek informasi, ikut forum warga, dorong transparansi anggaran, atau terlibat di inisiatif sosial. Partisipasi bukan hanya soal politik, tapi soal keberanian menjadi bagian dari solusi. Sebagai kesimpulannya, negara dan warga bukan dua kutub yang terpisah. Keduanya saling membutuhkan. Negara kuat karena warganya peduli. Warga sejahtera karena negaranya hadir. Partisipasi bukan sekedar hak, tapi tanggung jawab moral untuk memastikan negara berjalan di rel yang benar. Seperti kata Soekarno, negara ini bukan milik satu golongan, satu agama, atau satu suku, tetapi milik kita semua. Lalu Bung Karno pun mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya sadar bahwa nasibnya ada di tangannya sendiri. Jadi, kalau hari ini kita ingin hidup lebih layak, pendidikan lebih baik, harga lebih terjangkau, jangan hanya menunggu negara berubah. Maka, jika kita ingin negara berubah, mulailah dari kesadaran menjadi warga yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Karena masa depan bangsa tak ditentukan oleh seberapa besar negaranya, tapi seberapa sadar warganya. Tetap semangat kita sebagai warga negara untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi, dan semoga pemimpin-pemimpin kita hari ini dapat bertanggung jawab dan ada di dalam jalan perjuangan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.